Aku tak pernah percaya pada hantu. Bukan karena aku berani, tapi karena aku selalu berpikir, kalau tak terlihat, berarti tak nyata. Sampai malam itu, malam ketika warna merah bukan lagi sekadar warna tapi teriakan tanpa suara yang membekukan darah. Namaku Raka. Usiaku 27 tahun. Aku baru saja pindah ke rumah warisan nenekku di pinggiran desa. Suka maju sebuah dusun kecil yang bahkan Google Maps kadang lupa keberadaannya. Rumah kayu tua itu dikelilingi hutan bambu jauh dari tetangga terdekat dan hanya bisa dijangkau lewat jalan setapak yang licin saat hujan. Tapi harganya murah. Dan aku butuh tempat tinggal setelah di PHK dari kantor arsitektur di Jakarta. Nenekku meninggal 3 bulan lalu. Tak ada surat wasiat, hanya secari kertas bertuliskan, "Rumah itu milikmu, Nak. Tapi jangan pernah buka gudang belakang." Aneh, pikirku. Tapi aku anggap itu omong kosong orang tua. Gudang belakang mungkin penuh sarang laba-laba atau barang rusak. Apa pentingnya? Apa pentingnya? Hari pertama di rumah itu, semuanya terasa tenang, terlalu tenang. Tak ada suara burung di pagi hari, tak ada jangkrik di malam hari. Hanya angin yang menyelinap lewat sela-sela kayu lapuk, berbisik seperti sedang menghitung napasku. Malam kedua, aku mulai mendengar tangisan. Awalnya samar seperti bayi menangis dari kejauhan, tapi semakin larut, suaranya makin dekat, membelai telingaku. Dari balik pintu kamar, aku bangkit. Membuka pintu pelan-pelan. Tak ada siapa-siapa, hanya koridor gelap dan aroma anyir seperti darah basi. Aku tertawa pada diriku sendiri. Stres, kataku. Kurang tidur, imajinasi liar. Tapi malam ketiga, aku melihatnya. Aku terbangun pukul 3 pagi jam yang konon disebut waktu iblis. Bulan purnama menyinari halaman belakang lewat jendela kamarku. Di sana, di bawah pohon mangga tua, berdiri sesosok perempuan, rambutnya panjang, hitam pekat, menutupi wajahnya. Gaunnya merah menyala, seperti dicelup darah segar. Ia diam, tapi kepalanya perlahan menoleh ke arahku meski rambutnya masih menutupi wajah. Aku menahan napas, jantungku berdebar kencang. Aku ingin menutup tirai, tapi tubuhku kaku, seperti dibekukan. Lalu ia mengangkat tangan, satu jari menunjuk langsung ke arahku. Esok harinya, aku bertanya pada Pak Dul, tetangga paling dekat seorang petani tua yang tinggal di ujung jalan setapak. "Pak, ada yang aneh di rumah nenek saya," kataku, berusaha terdengar biasa. Pak Dul langsung memucat, matanya membelalak. "Kamu lihat dia?" Aku mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Itu bukan hantu biasa, Nak. Itu kuntilanak merah. Dulu, puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda digantung di pohon mangga itu, hamil 7 bulan, dituduh selingkuh. Padahal suaminya yang kabur dengan uang keluarga. Ia mati sambil memegang janinnya yang lahir prematur di tali gantung." Aku merinding. "Kenapa merah?" "Karena darahnya tak pernah kering. Katanya setiap kali ia muncul, artinya ia mencari pengganti. Orang yang akan menggantikan nasibnya terperangkap selamanya di antara dunia hidup dan mati." Aku tertawa gugup. "Itu cuma legenda, Pak." Tapi Pak Dul menatapku serius. "Jangan pernah buka gudang belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan buka." Aku pulang dengan perasaan tak enak. Tapi malam itu, suara tangisan kembali datang lebih keras, lebih dekat. Dan kali ini disertai ketukan pelan di pintu gudang belakang. Tuk, 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 tuk. Seperti kuku panjang mengetuk kayu lapuk. Aku menahan diri, mengunci pintu kamar, menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu masuk ke kepalaku seperti bisikan. "Buka, aku butuh bantuanmu." Suara perempuan, lembut tapi menusuk tulang. Hari-hari berikutnya, aku jadi paranoid. Bayangan merah muncul di sudut mataku. Cermin kamar mandi kadang menunjukkan sosok di belakangku, rambut hitam, gaun merah, tapi saat aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Aku mulai menemukan benda-benda aneh. Sehelai rambut panjang di atas bantal, jejak kaki basah di lantai dapur, tapi tak ada yang masuk. Foto lama di laci meja makan, nenekku muda,
berdiri di depan pohon mangga dengan ekspresi ketakutan. Dan yang paling mengerikan, suatu pagi, aku menemukan boneka kayu kecil di ambang jendela. Bentuknya seperti bayi, matanya terbuat dari kancing hitam, perutnya diikat tali merah. Aku hampir membuangnya, tapi sesuatu menghentikanku. Ada tulisan di punggung boneka itu, diukir dengan tinta merah, "Terimalah aku." Malam itu, aku tak bisa tidur. Hujan deras mengguyur rumah, petir menyambar-nyambar, dan di tengah badai, suara ketukan di gudang kembali, kali ini lebih keras, lebih marah. Tu, tu, tu. Lalu, suara rantai berderit, seperti sesuatu yang terlepas dari ikatan. Aku tak tahan lagi. Aku ambil senter, berjalan perlahan ke gudang belakang. Udara dingin menusuk tulang. Bau anyir darah semakin pekat. Di depan pintu gudang, ada genangan cairan merah. Darah. Aku menelan ludah. Ingat pesan Pak Dul? Tapi rasa penasaran dan rasa bersalah yang entah dari mana mendorongku. Dengan tangan gemetar, aku memutar kenop pintu. Pintu terbuka dengan derit panjang. Di dalam, gelap gulita. Tapi senterku menangkap sesuatu di pojok ruangan. Tali gantung tua masih tergantung di balok kayu. Di bawahnya ada lingkaran tanah yang tampak lebih gelap, seperti bekas genangan darah yang tak pernah hilang. Dan di tengah lingkaran itu duduk sosok kecil. Bayi, kulitnya pucat kebiruan. Matanya terbuka lebar, hitam pekat, tanpa putih. Ia menatapku, lalu tersenyum. Aku mundur selangkah, tapi tiba-tiba pintu gudang menutup sendiri dengan dentuman keras. Senterku mati, gelap total. Lalu suara itu datang, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. "Kau sudah melihatnya. Sekarang kau bagian dari kami." Aku berteriak, menendang pintu, memukul dinding, tapi tak ada yang menjawab. Hanya tawa perempuan yang bergema di sekelilingku. Semakin dekat, semakin dalam. Keesokan paginya, aku ditemukan oleh Pak Dul tergeletak di depan gudang. Pingsan, tubuhku penuh goresan, seperti dicakar. Di leherku ada bekas tali melingkar merah keunguan. Aku dibawa ke klinik desa. Dokter bilang aku mengalami trauma berat. Tapi yang paling aneh, aku hamil. Ya, aku laki-laki. Tapi dokter bersumpah ada denyut jantung kedua di perutku. Dan USG menunjukkan bayi dengan rambut hitam panjang dan gaun merah yang menyatu dengan kulitnya. Aku tahu sekarang ia tak mencari pengganti. Ia mencari rahim, tempat bagi rohnya untuk lahir kembali. Dan karena aku yang membuka gudang, aku yang melihat bayinya, maka akulah yang harus melahirkannya. Malam ini perutku mulai berdenyut, bukan seperti janin biasa, tapi seperti sesuatu yang menendang dari dalam, ingin keluar. Aku merasakan kuku kecil menggores ususku, mendengar bisikan, "Sebentar lagi, Ayah, sebentar lagi." Aku merekam ini sekarang karena aku tahu waktuku hampir habis. Jika kamu menemukan rekaman ini, jangan pernah datang ke rumah ini. Jangan pernah buka gudang belakang. Dan jika kau melihat perempuan berbaju merah di bawah pohon mangga, lari, karena kalau ia sudah menunjukmu, kau tak akan pernah bisa lari dari takdirmu.